Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Jamaah subhanallahi. Pagi ini saya akan bacakan hadis berkenaan dengan ikhlas. Tuba liman bata hajan wa asbaha ghaziyan. Rajulun masturun dhu iyalin muta'affifun qani'un bil yasir minad dunya yadkhulu alaihim dahikan wa yakhruju minhum dahikan fawalladhi nafsi biyadi innahum humul hajjunal ghazun fi sabilillah azza wa jal. Rawahu Dailami an Abi Hurairah. Beruntunglah orang yang semalaman berhaji dan berjihad di pagi harinya, yaitu seseorang yang tidak terkenal, mempunyai banyak anak, tidak meminta-minta, rela dengan sedikit rezeki yang diterimanya. Bila ia datang kepada mereka, selalu tersenyum, dan bila pergi dari mereka, selalu tersenyum pula. Demi zat yang jiwaku berada dalam genggaman kekuasaannya, sesungguhnya mereka orang-orang yang demikian adalah sama dengan orang yang berhaji dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ad-Dailami melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Penjelasan makna mutafifun artinya adalah memelihara kehormatan dirinya dari meminta-minta, atau dengan kata lain tidak mau meminta-minta dari satu pintu ke pintu yang lain, dan pergi setelah mendapatkan sesuap atau dua suap makanan. Orang yang mempunyai pahala yang sama dengan orang yang berhaji dan berjihad di jalan Allah adalah seseorang yang hidupnya miskin, tetapi dia tidak mau meminta-minta, dan ia menerima bagiannya yang sedikit dari perkara duniawi dengan penuh kesabaran. Sekalipun orang-orang yang berada dalam tanggungannya cukup banyak, bila ia pulang, ia menemui mereka dengan muka yang berseri-seri, dan bila pergi untuk mencari nafkah, ia meninggalkan mereka dengan muka yang berseri-seri pula. Atau dengan kata lain, ia terima semua keadaan dan nasib dirinya itu dengan rasa qanaah dan sabar. Orang yang sabar terhadap diri dan keluarganya, orang yang senantiasa menjaga kehormatan diri, keluarga, dan keturunannya adalah dalam masalah harta dengan cara bekerja, berusaha, dan mencari penghasilan yang halal, tidak meminta-minta atau menggantungkan hidupnya kepada belas kasihan orang lain. Ia ikhlas dan sabar menerima keadaan dan merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Dengan rasa cukup, umat Islam tidak akan meminta-minta. Dengan rasa ini, nafsu mereka akan bersih dari tamak, iri, dengki, dan penyakit-penyakit hati lainnya. Dengan perasaan ini pula, mereka akan merasa qanaah serta ridha kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tetap tidak melupakan usaha, ikhtiar, dan mencari sumber penghasilan. Hadis yang kedua, tuba liman tawadhu'a fi ghairi maqasa wa dalla fi nafsi min ghairi maskana wa anfaqa min malin jama'ahu fi ghairi ma'siyah wa khalata ahlal fiqhi wal hikmah wa rahima ahlul dhulli wal maskana
Tuba liman dallat nafsu wa taba kasbu wa hasunat sariratu wa karumat alaniyatuhu wa azala anin nasi syarrah. Tuba liman amali bi ilmi wa anfaqal fadla min mali wa amsakal fadla min qawli. Rawahul Bukhari. Beruntunglah orang yang merendahkan diri tanpa mengurangi harga dirinya. Ia hidup sederhana tanpa membuat dirinya hina. Ia menafkahkan sebagian dari harta yang dikumpulkannya bukan untuk kemaksiatan. Ia bergaul dengan ahli fikih dan ahli hikmah, dan ia kasih sayang kepada orang-orang yang rendah dan orang yang miskin. Beruntunglah orang yang merendahkan dirinya, baik mata pencahariannya, baik hatinya, baik sikapnya, serta ia menjauhi manusia dari kejahatan. Beruntunglah orang yang mengamalkan ilmunya, menginfakkan sebagian dari hartanya, dan menahan mulutnya. Hadis riwayat Bukhari. Penjelasan makna fi ghairi man qasa, artinya yang tidak bertentangan dengan kehormatan dan harga dirinya. Beruntunglah orang yang rendah diri, tidak takabur, dermawan dari hasil yang halal, dan bergaul dengan ahli fikih dan ahli hikmah. Orang yang dirahmati adalah orang yang tidak sombong meskipun hidupnya miskin. Dan beruntung pula orang yang rendah diri, halal usahanya, baik tindak tanduknya, terhormat penampilannya, dan menjauhi perbuatan jahat. Dan beruntung pula orang yang mengamalkan ilmunya, menginfakkan kelebihan hartanya, dan tidak banyak bicara. Orang-orang yang tawadu, yakni orang yang rendah hati, tidak sombong atau takabur, orang yang dermawan atau orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, dan orang yang bergaul dengan orang berilmu dan ahli ibadah, orang yang menyayangi orang yang miskin, menjaga akhlaknya, orang yang mengamalkan ilmunya, orang yang menginfakkan hartanya, dan menjaga lisannya. Orang-orang seperti inilah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah, demikian dua hadis. Berikut penjelasan yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.